Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Ibu izin pakai mic ya. Suaranya kekencengan enggak? Enggak ya? Oke, Ibu izin pakai mic biar suaranya terdengar di Zoom ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Ketemu lagi sama Ibu siapa ini namanya? Bu Kurniati. Oke, masih ingat, hebat ya. Ketemu lagi sama Bu Kurniati. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum belajar coba cek dulu ini semuanya hadir semua atau ada yang nggak sekolah hari ini? Kiki, kenapa Kiki sakit? Sakit. Siapa lagi? Siapa? Laila. Terus siapa lagi? Yazri juga sakit juga. Gak tahu, gak ada kabar. Terus? Oh, operasi. Siapanya? Ayahnya. Kita doakan semoga ayahnya gaji cepat sehat ya. Terus siapa lagi? Raisa. Raisa kemana ya? Oh, belum ada kabar. Oke, kita doakan teman-teman kita yang kalau lagi sakit mudah-mudahan lekas sehat kembali agar cepat belajar lagi sama kita ya. Oke deh, kalau sudah mengecek kehadiran, sekarang kita sebelum belajar berdoa dulu ya. Siapa yang akan memimpin doa? Ya. Ayo Aska. Aska, ayo Aska. Ayo Aska. Ya, Ibu udah menunjuk. Ibu udah menunjuk Aska. Ayo Aska. Ya, Aska berani. Ayo Aska. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Terima kasih Aska. Oke, silakan dulu kembali. Nah, anak-anak semua seperti biasa sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Kalau menyanyi lagu wajib nasional harus berdiri. Oke, silakan berdiri dengan sikap yang siap. Ayo. Ini siapa yang namanya Ibu nggak kelihatan? Nah, berdiri ya. Oke. Hari ini lagunya Maju Tak Gentar. Sikapnya yang siap. Menyerang, majulah, menang. Terima kasih, boleh duduk kembali. Oke, barusan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional ya. Jadi kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Kemarin Ibu sudah bahas, ada yang tahu? Apa coba? Kenapa sih kita harus nyanyi lagu wajib nasional? Nah, agar kita semakin mencintai tanah air Indonesia ya. Nah, cinta nggak sama tanah air Indonesia? Cinta dong ya. Makanya jadi pelajari yang baik itu adalah salah satu perwujudan rasa cinta terhadap tanah air ya. Nah, anak-anak semua sebelum belajar Ibu akan memberitahu Anda semua tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, duduk siap. Oke, terima kasih yang tenang ya. Silahkan keluarkan buku bahasa Indonesia dan pulpennya. Kalau misalnya ada yang perlu dicatat, boleh dicatat ya. Kalau tujuan pembelajaran kita simak saja. Ibu sambil mengemukakan tujuan pembelajaran ya Anda semua ya. Ayo, lebih cepat. Sudah siap? Ayo lebih cepat. Sudah siap Bu? Udah ya? Ibu sambil membacakan tujuan pembelajaran boleh? Oke. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks cerita dan isu di media sosial, Anda semua dapat mendeteksi informasi kosakata baru dalam bacaan dengan tepat. Jadi nanti kosakata barunya diingat terus ditulis di
di LKPD ya. Itu yang meja belakang sudah siap? Duduk kalau sudah siap ya, disimak ya. Oke, yang kedua tujuan pembelajaran kita adalah melalui berdiskusi teks cerita dan isu media sosial, Ananda semua mampu menguraikan penyebab terjadinya masalah dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan menulis informasi teks cerita dan isu media sosial, nanti Ananda semua dapat memberi argumentasi dengan benar. Argumentasi yang benar itu seperti apa ya? Nah, nanti kita belajar ya. Kemudian melalui kegiatan menyimak teks cerita dan isu media sosial, nanti Ananda semua dapat membuat paragraf argumentasi dengan tepat. Kenapa pensilnya nggak ada? Kenapa? Pinjam pulpen? Pinjam pulpen? Boleh, tinggal ibu aja. Udah ya, nggak ribut lagi ya. Kan kita mau belajar. Ini pulpennya. Siapa yang pinjam pulpennya? Oh. Sudah selesai? Sudah selesai, oke. Ibu bisa lanjutkan? Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Boleh? Kan ibu mau mengajak diskusi. Semuanya perhatikan ibu dulu ya, Kak Deza ya. Oke, sudah ngobrolnya. Nah, perhatikan ibu dulu kan. Kita sekarang mau apa ini? Mau belajar ya. Coba ibu mau tanya dulu, apakah kamu tahu tentang berita yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini? Ada berita apa sih? Gempa ya, di mana itu gempa? Di Cianjur. Ada apa lagi? Longsor, banjir. Banjir di mana? Jakarta. Ya itu air bah ya kalau sekarang mah. Biasanya nanti kalau banjir itu sekitar bulan Februari Maret. Nah, bergeser terus, biasanya Januari sudah ada sedikit-sedikit yang banjir. Alhamdulillah kalau daerah kita mah nggak banjir ya. Nah, dijaga terus biar daerah kita tetap tidak banjir dengan cara jangan membuang sampah sembarangan. Coba kalau tentang berita Cianjur tadi yang gempa, apa pendapat kalian tentang berita di Cianjur? Berduka cita, ya Noval. Apa lagi? Kasihan nggak? Siapa yang punya saudara di Cianjur? Nah, kita semua punya saudara di Cianjur. Bu Resti ya. Bu Resti kan keluarganya ada di Cianjur. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita dan keluarga Bu Resti mendapatkan perlindungan dari Allah. Coba tadi yang saudaranya di Cianjur, gimana, ada korban nggak atau gimana? Alhamdulillah tidak ada. Oh, cuma mengungsi aja gitu ya. Gimana? Nggak korban tapi enggak, alhamdulillah ya. Masih dilindungi ya. Jadi Ananda semua, nah itu adalah salah satu cara berpendapat tadi. Kalau kata Nova, berduka cita Bu. Nah itu juga salah satu cara berpendapat. Ya, kenapa Aska kenapa? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, kalau nggak perhatiin ibu ya. Oke. Nah ya, jadi kalau misalnya berpendapat itu boleh, tapi harus berdasar, harus ada alasannya. Ibu nanya dulu, nyaman nggak belajar ibu pakai mic? Nyaman. Ibu lihat ngobrol terus semuanya ini apa karena ibu pakai mic? Enggak ya? Oke. Mau belajar dengan tertib? Oke, lanjutkan ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi Ananda semua, sekarang kita akan belajar bagaimana cara berpendapat. Berpendapat boleh seperti tadi Nova, Bu, berduka cita itu juga salah satu pendapat. Tapi pendapat yang baik harus disertai dengan alasan. Kenapa kita harus berduka cita? Ya Bu, saya merasa berduka cita dengan adanya gempa di Cianjur karena banyak korban di sana berjatuhan, banyak yang meninggal. Terus Bu, itu guru saya juga keluarganya di sana. Nah, itu juga salah satu alasan begitu ya. Nah, lebih jelasnya lagi kita simak materi berikut ini ya. Nah. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini merupakan pelajaran
Anak-anak, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan pendapat atau argumen disertai alasannya. Jadi paragraf ini merupakan paragraf yang kita gunakan untuk menyampaikan pendapat, tapi pendapat itu harus ada alasannya. Anak-anak, setiap orang itu dapat menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Nah, apabila pendapat yang kita sampaikan itu disertai dengan bukti-bukti yang jelas, maka pendapat kita akan semakin kuat. Nah, pendapat dengan bukti ini itu disebut argumentasi. Jadi ketika kita ingin berpendapat tentang sesuatu, kita itu harus mempunyai bukti-bukti yang jelas. Jadi pendapat kita itu bisa menjadi pendapat yang kuat. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Ciri yang pertama, paragraf argumentasi biasanya diawali dengan menurutku betul sekali, aku setuju, aku sependapat denganmu karena, atau aku tidak setuju karena. Jadi setiap kali mau berpendapat itu kita harus mempunyai alasan. Ciri yang kedua, isinya memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan terhadap sebuah permasalahan. Jadi ketika kita menjumpai permasalahan, kita itu memberikan argumentasi, yaitu berupa penjelasan mengenai pendapat kita terhadap permasalahan tersebut. Tapi penjelasan itu harus kita sertai dengan bukti-bukti dan alasan untuk memperkuat pendapat kita. Seperti itu. Kemudian memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data akurat untuk meyakinkan orang lain. Nah, ini seperti yang tadi sudah Gloria bahas. Jadi ketika kita melakukan argumentasi atau berpendapat, itu kita harus punya fakta yang dilengkapi dengan data akurat agar orang lain itu yakin dengan pendapat kita. Nah, saat memberikan pendapat itu kita harus menyatakan data yang jelas agar lebih meyakinkan. Data yang dimaksud itu dapat berupa angka, peta, grafik, ataupun gambar. Kemudian, paragraf argumentasi itu mendapatkan sumber dari pengalaman, hasil dari suatu penelitian, atau bahan bacaan yang sudah valid. Nah, jadi ketika kita mau berargumentasi itu kita udah punya pengalaman atau kita sudah tahu hasil dari suatu penelitian atau bacaan yang udah tervalidasi atau dasar itu ya. Nah, paragraf argumentasi ini berisikan analisis data yang masuk akal dan bersifat persuasif. Bersifat persuasif itu maksudnya itu dapat meyakinkan orang lain. Jadi data yang kita berikan itu adalah data yang masuk akal. Nah, berisikan analisis permasalahan untuk memperkuat argumentasi. Jadi ketika kita berargumentasi itu kita udah tahu analogi permasalahan yang bisa memperkuat argumentasi kita atau pendapat kita. Anak-anak, paragraf argumentasi itu biasanya diakhiri dengan kesimpulan dan kalimat penutup yang memperkuat argumentasi. Nah, kesimpulan ini itu bisa berbentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik yang utama. Jadi ketika kita melakukan argumentasi atau kita berpendapat, itu di akhir kita harus memberikan kesimpulan sebagai kalimat penutup untuk memperkuat argumentasi kita. Nah, tujuan dari argumentasi itu sendiri adalah mempengaruhi dan meyakinkan pendengar atau pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan arahan penulis atau sesuai dengan arahan kita. Jadi tujuan kita untuk berargumentasi itu adalah kita ingin mempengaruhi atau meyakinkan orang yang kita ajak bicara itu atau orang yang membaca tulisan kita agar melakukan apa yang kita katakan, seperti itu. Nah, anak-anak, ini adalah contoh argumentasi. Nah, di sini pada
ditambah karena sering kita temui di beberapa titik tempat sampah selalu penuh dan Nah, itu ya. Itu contoh berargumentasi ya. Jadi tadi apa katanya kalau berargumentasi itu harus bagaimana? Harus ada fakta ya. Nah, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi itu adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi atau opini penulis kepada pembaca. Tadi bersifat persuasif, katanya kalau persuasif itu apa? Mempengaruhi. Jadi mempengaruhi itu kayak gini. Kalau kalian semua mendengar pendapat ibu, kalian akan terpengaruh. Misalnya nih, ibu menceritakan tentang BBM naik, gini. Tahu nggak? Kemarin ibu baca di news.com ya, katanya BBM mau naiknya 50% loh. Mana tahu kan keadaan rakyat sekarang ya? Pendapatan pas-pasan tapi BBM terus naik. Itu ya, pendapatan Bandung kan berapa ya? UMR-nya cuma 2 juta, sedangkan BBM naik 50%. Nah, begitu ya misalnya. Jadi ibu mengemukakan fakta bahwa BBM akan naik. Informasinya BBM akan naik. Faktanya bahwa UMR di Bandung itu hanya 2 juta. Nanti kalian terpengaruh nggak? Terpengaruh. Jadi kalian berpikir, aduh kasihan ya sekarang BBM naik gitu ya. Nah, itu namanya persuasif atau mempengaruhi ya. Dalam menulis paragraf argumentasi, penulis bertujuan agar pembaca memahami, menyetujui pendapatnya. Tuh ya. Lanjut. Nah, ini struktur argumentasi. Jadi dalam paragraf argumentasi, nah kita kan sudah tahu apa itu argumentasi. Argumentasi itu artinya pendapat. Argumentasi artinya pendapat. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang struktur argumentasi karena kita akan membuat paragraf argumentasi. Nah, struktur argumentasi itu ada ini nih. Ada topik utamanya, ada informasi pendukungnya, ada fakta pendukung, kemudian ada kesimpulan. Nah, jadi ada 4. 1 topik utama, boleh ditulis. Kedua, informasi pendukung. 3, fakta-fakta pendukung. Keempat, kesimpulan. Kesimpulan dalam argumentasi biasanya ada kata ini, menurutku. Jadi pendapat saya adalah, nah biasanya begitu ya. Nih contoh-contoh kesimpulannya, saya setuju gitu ya, atau saya tidak setuju. Kesimpulan saya adalah, nah itu ciri-ciri kesimpulan dalam paragraf argumentasi ya. Kita lihat contohnya. Nah ini nih, ini adalah contoh paragraf argumentasi ya. Coba cermati paragraf berikut. Nah, pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal dengan pendidikan dari negara lain di dunia. Bahkan Indonesia masih keok dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sementara di Indonesia jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain, apalagi di tempat-tempat tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi tempat lainnya. Ketertinggalan pendidikan di tempat-tempat tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Ini faktanya. Jadi pemerintah cuma membangun fasilitas pendidikan di perkotaan saja. Siapa yang pernah nonton Laskar Pelangi? Laskar Pelangi pernah? Ya, ada yang mau sekolah sampai lewat dulu Rawa Buaya ya. Nah, mau sekolah harus jalan kaki berkilo-kilometer sampai kakinya luka Nah, jadi begitu pendidikan di kita mah belum merata. Coba bayangkan dengan kalian, bandingkan dengan kalian. Kalau Ananda semua di sini mau sekolah susah gak? Enggak, alhamdulillah tinggal maunya ya. Sekolahnya gratis. Sama mama diantar ke sekolah.
bukunya dipinjemin sekolah ya dari pemerintah, ada alhamdulillah ya. Tak cuma sebatas itu ya, jumlah guru juga terbatas. Itu menjadi penyebab jauhnya jalan masuk pendidikan yang ada di tempat tinggal ya. Pendidikan di Indonesia justru makin tidak merata serta cenderung tertinggal sehingga belum sanggup bersaing dengan negara lain. Nah, itu tentang paragraf argumentasi. Oke, sekarang Ibu mau mengajak Anda semua untuk mengerjakan LKPD mandiri. Ya. Nah, ini struktur argumentasinya. Kita kerjakan dulu LKPD mandiri. Ibu bagikan dulu ya. Tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia
Oke. Ibu udah. Sudah selesai? Oke, ditutup dulu ya. Tunggu yang lain ya. Nah, ada yang sudah menuliskan kosakata sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai kosakatanya, ayo berpendapat ya. Apa pendapatmu tentang sikap pengendara sepeda yang menabrak Rudi? Tadi kan katanya Rudinya buru-buru, terus Rudinya nerobos lampu merah, tiba-tiba tertabrak sama bapak ya. Nah, apa pendapatmu tentang sikap bapak-bapak yang menabrak Rudi? Bapaknya marah-marah. Pendapatmu kalau bapaknya marah-marah apa? Baik gak bapaknya marah-marah? Nah ya, boleh ditulis ya pendapatnya. Seharusnya bapaknya bagaimana gitu ya. Menurut pendapat saya gitu ya, ada berpendapat yang baik. Berpendapatnya harus santun ya. Yo. Menurut kalian bagaimana sikap bapak yang menabrak Rudi? Menurut pendapat saya bagaimana? Tidak baik boleh ditulis. Menurut pendapat saya bapaknya tidak baik boleh. Kenapa tidak baiknya disertai alasan ya? Karena gitu. Sok. Oke. Bisa? Bisa ya? Ayo semangat. Susah nggak? Enggak ya? Bisa ya? Nah, coba ini mau baca salah satu nih. Ibu nggak tahu ini punya siapa ya? Seharusnya Rudi tidak menerobos lampu merah, betul ya? Seharusnya Rudi tidak menerobos lampu merah dan harusnya Rudi apa ini? Dan pengendara motor memakai helm, gitu ya. Menurut pendapat saya bapaknya kurang baik karena marah-marah tadi ya. Ya, bagus ini pendapatnya. Terus ada lagi nih yang berpendapat lain. Seharusnya apa ini ya? Anak itu tidak menerobos lampu lalu lintas ya. Walaupun tidak ada siapa-siapa dan seharusnya bapak itu juga memakai helm, betul ya. Ya, makasih ya Caca. Nah, ini ibu bacain lagi ya. Sok, yang udah mulai dikumpulin 1 menitnya sudah habis. Menurut pendapat saya, nih sudah bagus nih argumentasinya nih. Menurut pendapat saya, bapaknya tidak baik memarahi Rudi soalnya Rudi tidak sengaja. Boleh, itu namanya pendapat ya. Oke, makasih. Sok, ya dibuka. Makasih ya. Yo, makasih. Nah, seharusnya bapak itu tidak marah-marah kepada Rudi. Seharusnya baik-baik saja, tidak memarahinya. Tuh ya. Hebat, semuanya sudah bisa berpendapat semua ya. Udah selesai? Oke. Waktunya sudah habis. Ayo Nur dan Nova. Ayo. Udah? Oke. Bantu ibu kumpulin ya. Ayo. Teman-temannya Kak Deza sudah dikumpulin. Teman Kak Deza sudah? Sok. Kasih ya Nur. Ya, Nova sudah? Ya. Kasih. Oke. Ayo, sudah semua? Sudah semua? Ya duduk lagi, Caca duduk sayang. Oke. Baris belakang sudah? Sudah ya? Oke. Kenapa digituin aja dong? Makasih ya. Kenapa gila? Oh iya, apa-apa nanti ya, belajarnya belum selesai. Oke, duduk kembali. Gimana tadi? Susah nggak ngerjainnya? Enggak ya? Masih semangat belajarnya? Masih. Biar makin semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Karena semuanya sudah hebat mengerjakan LKPD berdirinya,
kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Yes. Pintar ya. Nah, coba kita konsentrasi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan. Kami siap belajar. Oke, terima kasih Ananda semua. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah berpendapat tentang ceritanya Rudy yang menerobos lampu merah. Nah, ya. Tadi kita juga sudah menuliskan pendapatnya. Sekarang Ibu mau mengajak Ananda semua untuk bekerja kelompok. Silahkan dibereskan bukunya, Ibu rubah duduknya sesuai kelompoknya ya. Maaf ya. Alfian sekolah nggak? Ada ya. Alfian masuk ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini. Alfian, Akila, Fauzia, Gazi. Ya, oke. Aldo. Sudah. Ini kelompok 1 di sini. Ya, di sini. Nomor aja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Biar Ibu lihat namanya. Ayo. Ayo Nas, belajar cepat. Bawa itu kan, bawa. Jangan kan. Sudah selesai? Boleh perhatikan dulu ke Ibu sambil yang lain menulis nama yang lainnya perhati. Nah, ya. Lihat. Kelompok 3 boleh perhatikan Ibu. Kelompok 6 perhatikan Ibu. Kelompok 4 sudah? Oke, sudah? Kelompok 5 sudah? Oke, bisa tenang ya. Nah, lihat Ibu. Jadi tadi kan kita sudah mencermati paragraf argumentasi ya. Di dalam paragraf argumentasi itu ada 4. Informasi utama, informasi pendukung, fakta-fakta, lalu kesimpulan ya. Nih, lihat warna kuning adalah informasi utama. Biasanya disimpan paling atas. Warna biru adalah informasi pendukungnya. Yang ungu itu fakta-fakta. Yang hijau itu kesimpulan. Kesimpulan itu pendapat sendiri. Boleh bagaimanapun pendapat sendiri. Nah, silakan Ananda buka halaman kedua. Nah, ada cerita di situ ya, informasi. Itu adalah isu media sosial. Silakan dibaca isunya bersama-sama, lalu dipilih. Ya, isunya dibaca dulu. Nah, setelah dibaca isunya, kelompok ini berarti dulu. Setelah dibaca isunya semua, informasi utamanya pindahin ke sini ditulis. Informasi pendukungnya apa? Tulis aja salah satu informasi pendukung. Faktanya apa saja boleh ditulis, boleh juga digarisin, ditandain, boleh terserah ya.
menilai, oke? Ibu ini ada itu, ada. Ibu jangan pakai stiker, Bu. Yang ini aja. Bu ya jangan pakai stiker. Apa? Ya jangan pakai stiker. Boleh, mau pakai mau enggak boleh. Bebas. Oh, gunting ada. Di meja pasar ada. Oh, udah terus udah ada pendapatnya. Belum ada pendapat. Boleh digambar dulu di kertas lembar, boleh. Tuh yang ini frame-nya udah mau jadi itu. Yo, buat hiasannya dulu, yang lain merangkum ya. Nah, nanti informasinya di bawah ini. Itu kan namanya menghias, apa sok? Boleh banget. Ini seperti ini sambil. Wah, bagus banget nih. Ini mana Tuh nggak lihat namanya siapa? Pak Is langsung awal. Oke. Hebat nih, ini kerjasamanya bagus banget. Mau pakai ini dong? Ada tiga lagi. Oh, boleh pakai itu. Sok, biar bagus. Boleh biar bagus. Vanilla ya. Oke. Spidol. Ada spidol, cina. Ada spidol enggak? Tuh, hitam. Mana dia? Pakai. Iya, hani. Oke. Dua-duanya enggak ada di sini. Dari mana kemarin nggak ada ya Nabila ya? Ada. Nadia, Bella ya. Itu dia main semua. Oh, ada saya. Oke. Ayo, ini udah mulai menemukan informasinya, udah ada? Bisa nggak? Bisa? Kita bikin itu lagi. Ya Allah. Atau kita bikin
Kemarin gimana sakit? Sakit waktu pas kipas? Mau bisa mau? Kalau pas kipas cuma Oh iya kemana? anak keperluan. Oh anak keperluan keluarga. Di itu dulu yang lain sambil cari informasinya ditulis biar nanti Laura tinggal nulis ke sini. Jadi Laura ada di sini dua-duanya. Ini nilainya Pesan tadi udah. Orang sama Estella, Cacatnya nama depannya siapa, Cak? Bantuin temennya, Caca ya. Kak Desa bantuin temennya. Yo, cari informasinya ya. Oke, ayo. Waktunya 7 menit lagi nih, ayo. Wah, waktunya udah, nanti nggak cukup dong kan kita mau ini. Mau apa? Mau evaluasi dulu. kalau batu itu mas Oke. kata-kata Ayo, ayo, ayo. 5 menit lagi. Ayo, lebih cepat, lebih cepat. Jangan sampai ngeriasnya kelamaan, ditulisnya belum ditulis sambil nulis sambil ngerias. Ini ditulis dulu, nanti diriasnya setelah selesai ditulisnya. Ya. Informasi utama, ya. Jadi yang ditulis itu informasi utama, informasi pendukung, sama pendapat. Kalau ada fakta-fakta tambahan boleh, ya. Kamu disalinnya jangan dikotakin, diparagrafin aja, ya. Diparagrafkan. Jadi digabungin yang ada di kotak-kotak itu digabungkan jadi paragraf. Nih, jadi paragraf seperti ini. Ya. Nah, ini coba ikuti terus contoh. Nah, jadi nanti diparagrafin semua kayak gini. Oke, gitu ya. Nah, so.
sudah mau habis ya. Berapa lagi ya? 4 menit lagi. Ayo semangat, semangat. Boleh, bebas. Halo, Ini pada bisa semua ya. Nah, gitu didiktein biar cepat ya. Diktein tuh biar cepat namanya kasihan mama. Ini yang ini mau nulisin ini ya. Ayo nulisin cepet ya. Kalau di kertas itu tuh bisa bagi-bagi nulisnya cepet ya. 4 menit lagi loh.
Ini kalau nggak ada dia waktunya udah habis. Ayo ditulis dulu kan? Mana itu pensil? Sudah selesai? Boleh sama kelompok. Yang sudah ini kelompok ini diperlihatkan ke depan di depan. Di sini di depan. Ini membuat apa ya? Iya nanti dikasih. Nama pendek aja. Gota. Ayo cepat. Yang pertama maju dapat bintang. Ayo. Ayo yang pertama maju dapat bintang. Ayo. Siapa dulu? Bareng-barengnya. Satu ya. Ayo. Coba dulu. Ayo. Perlihatkan ke depan. Nah, ini hasilnya kelompok satu. Ini kelompok satu karena pertama selesai Ibu kasih bintang. Nanti kalau yang paling rapi Ibu kasih bintang lagi. Coba siapa lagi kelompok ini? Oke, hebat, bagus banget. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oke. Mana kelompok yang itu udah selesai belum? Oh belum. Ini belum. Gak apa-apa, dilanjutkan ya. Nah, dari semua kelompok duduk siap. Oke. Nah, dari semua kelompok yang paling rapi adalah kelompok satu ya. Jadi kelompok satu dapat bintang. Ya. Mana kalau bintang lagi ya? Ini tangannya. Oke, satu lagi yang lurus. Oke. Dapat bintang. Ya. Oke, sip. Nah, pengerjaannya yang belum selesai boleh disimpan dulu. Nanti dilanjutkan lagi, boleh disimpan dulu. Ibu mau sekarang kita menyimpulkan dulu ya. Nah, coba sekarang kita simpulkan. Belajar apa kita hari ini? Bahasa Indonesia tentang apa? Argumentasi. Argumentasi itu artinya apa? Pendapat. Pendapat, berpendapat itu harus disertai apa? Fakta, alasan,
Waktunya 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Ibu harap selesai semua 3 menit lagi. Ya. Bu, yang ini yang ini. Yang mana? Dipilih salah satu. A, B, C, D. Dicakrak. Hal-hal yang Wah, hebat. Yuk, ada saudara? Ayo. Oke, terima kasih. Terima kasih, lompat. Ayo, ada lagi yang sudah? Teman-teman? Gak apa-apa. Ini kan cuma satu lagi, diginin aja. Oh, udah selesai. Oke, Ibu ambil ya. Diginin aja nih. Ya udah. Kalau ketumpukan. Oke, sudah. Ayo, cacat sudah. Oke, terima kasih ya. Udah. Oke, terima kasih. Sudah, terima kasih. Ya. Sudah. Lihat sampai sama temannya Pian, punten Pian. Oh, ya itu dipilih salah satu. Ayo. Nah. Ya, sudah. Sini. Ya. Oke, hebat. Terima kasih. Itu yang belakang sudah belum? Iya, kasih. Ya. Kamu udah belum? Udah belum yang ini kan? Ini mana Pak? Ya, sudah. Ayo yang belakang ayo. Sudah? Lebih maju lagi sedikit lagi. Atau yang lima tahun? Ayo, sudah? Ayo sama kiri sebentar. Sudah? Ulang kita. Atau sebentar. Oke, sudah semua? Udah ya? Oke. Alhamdulillah, evaluasinya sudah selesai. Coba ibu mau refleksi dulu. Duduk siap. Ya, duduk siap. Ibu mau refleksi dulu. Seneng nggak belajar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang nggak senang? Kenapa? Oh, ngantuk. Seneng nggak belajar hari ini yang lainnya? Kenapa ngantuk? Nggak tahu. Apa ya? Apa? Oh, setelah tidurnya udah cukup. Kenapa ya? Kelihatan nggak papan tulisnya? Kelihatan ya. Oke, yang lainnya. Bagian mana yang paling susah hari ini? Materinya susah. Oh, mungkin mana susah ya buat kalian ya. Ada lagi yang susah yang bagian mana? Berpendapat susah nggak? Mikir Susah susah. ya. Apa? Berpendapat susah nggak? Enggak. Oke. Bagian